40 kasus yang datang menghampiri saya, 36 sudah terbukti talk chair berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui ayat Al-Quran yang tadi sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika seseorang menikah, pasti yang dia harapkan, yang dia damba-dambakan adalah bisa mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya anak dalam rumah tangga menjadi salah satu pelengkap kebahagiaan kita. Tapi lagi-lagi yang namanya anak ini rahasia Allah. Ada yang menikah 5 tahun gak hamil-hamil. Ada yang menikah 10 tahun gak punya anak. Bahkan ada yang menikah puluhan tahun pun masih diuji Allah tidak mendapatkan keturunan. Yang menikah gak hamil. Tapi aneh, ada yang gak nikah-nikah bisa hamil, saudaraku. Sekali lagi, anak itu adalah rahasia Allah. Nah, saya seringkali mendapatkan curhat, mendapatkan pertanyaan, baik secara langsung atau tidak langsung dari jamaah-jamaah yang saya temui ketika saya safari dakwah keliling Indonesia. Lebih dari 40 kasus yang saya temui langsung ketika saya selesai tausiah. Alhamdulillah, dari 40 kasus ini sudah terbukti, bahkan mereka sendiri menunjukkan hasilnya setelah mengamalkan amalan yang saya ajarkan. Alhamdulillah, talk chair pemirsa. Allah kabulkan niat mereka. Allah hadirkan keturunan buat mereka. Yang terbaru, kasus di Kalimantan Tengah. 2 tahun 9 bulan setelah menikah, negatif. Sudah berobat kemana-mana. Tapi subhanallah, ketika dia menghadiri satu kajian saya dan dia mengamalkan apa yang saya ajarkan, dia buktikan dan dia tunjukkan hasilnya. Hasil tes speknya positif. Dan sekarang kehamilannya sudah masuk usia sudah berapa bulan. Masya Allah. Amalan yang akan saya berikan adalah amalan yang pastinya dari Al-Quran, dari surah Al-Furqan ayat 74. Sebelum saya titipkan amalan ini kepada Anda semuanya, yang harus Anda ingat dan Anda yakini bahwa Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita, fungsinya tidak hanya sebagai obat, tapi mencakup sebagai rahmat dari Allah untuk kita semuanya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Quran buat kita itu sebagai obat bagi semua penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit yang batin. Dan bukan hanya obat, tapi Quran menjadi rahmat untuk kita semuanya. Maka percayalah teman-teman sekalian, ketika kita mengkaji, kita mengupas Al-Quran, maka Allah akan tunjukkan kemuliaan dan kebesaran Al-Quran. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, 40 kasus yang saya temui, mereka datang menghampiri seraya berkata, Habib Al-Habsyi, ajarkan kepada kami amalan yang bisa membuat kami mudah mendapatkan keturunan. Saya sudah menikah 25 tahun, saya sudah menikah 12 tahun, saya sudah menikah 11 tahun, kami sudah menikah 9 tahun, ada yang sudah menikah 7 tahun. Bahkan di antara kasus ini ada satu keluarga dari kalangan artis. Dan alhamdulillah mereka mengamalkan amalan yang saya berikan dan Allah buktikan kedahsyatannya. Ada yang saya ketemu di atas pesawat, mereka teriak, Habib, masih ingat nggak berapa tahun yang lalu ketemu saya? Ketika itu saya minta amalan biar cepat dapat momongan. Lalu Habib berikan amalan, saya dan suami mengamalkan. Alhamdulillah, ini hasilnya Habib talk chair. Dia tunjukkan buktinya. Ada juga di Cirebon ketika saya sedang tabligh akbar,
nampak ada suami istri sedang mendorong di atas kereta bayi dua bayi yang kembar. Dia teriak-teriak, "Habib, ingat gak berapa tahun yang lalu ketemu saya? Saya dan suami menghadap Habib, minta diberikan amalan biar dapat momongan. Dokter bilang kami sudah nggak bisa lagi dapat keturunan. Tapi begitu kami yakin mengamalkan ayat yang Habib ajarkan, kami amalkan dengan penuh keyakinan. Subhanallah, bukan Allah kasih satu, double Habib kembar. Ini anaknya Habib." Masya Allah. Berapa banyak yang saya datang lagi ke tempat itu, saya ketemu dengan jamaah yang sudah berapa tahun pernah meminta doa dan amalan, mereka tunjukkan hasil dan buktinya. Maka sekali lagi teman-teman sekalian, yakinlah bahwa Quran itu adalah obat dan rahmat, bisa menyelesaikan semua problema hidup kita. Nah, sebelum saya ajarkan doa dan amalan yang diambil dari Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 74, ada baiknya saya ingin mengajarkan kepada Anda terlebih dahulu ada cara yang bisa membuat doa itu melejit cepat sampai kepada Allah. Karena ada kalanya ketika kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah, doa kita bukannya tidak didengar Allah. Allah Maha mendengar, tapi doa kita terhalang sampai kepada Allah. Apa yang menjadi penghalang doa kita? Salah satunya adalah dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Salah satunya ketika kita pernah berbuat dosa, pernah durhaka, pernah berbuat zalim kepada orang tua kita. Itu akan menjadi penghalang yang sangat dahsyat, membuat doa kita tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Anda mengamalkan amalan ini, saya ajarkan kepada Anda yang pertama, masing-masing suami istri meminta maaf terlebih dahulu kepada ayah ibunya. Kalau orang tuanya masih ada baiknya Anda telepon atau Anda temui langsung. Anda cium tangan orang tua bolak-balik. Karena orang tua itu bawa keberkahan. Al-barakah ma'a akabirikum, kata Nabi. Keberkahan dari Allah akan menghampirimu manakala masih ada orang tua di sekelilingmu. Cium tangannya, peluk tubuhnya, bisikan ke telinganya, "Ayah, ibu, sejak saya dilahirkan sampai detik ini, kalau ada satu goresan luka, kalau ada kezaliman yang pernah saya lakukan, kalau ada kedurhakaan yang pernah saya kerjakan, dan itu menciptakan luka yang sangat menyakitkan di hati kalian, maafkan saya dan tolong ridhoi saya." Pastikan betul Anda mendapatkan kalimat ridho yang keluar dari mulut ayah ibu Anda. Karena bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan ridho Allah sementara ridho ayah ibu tidak pernah terdengar di telinga Anda? Bukankah Nabi SAW pernah membocorkan ada kisi-kisi kesuksesan dunia dan akhirat? Salah satunya ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak ketika orang tua ridho kepada kita, dan murkanya Allah terletak ketika orang tua murka kepada kita. Maka pastikan betul Anda mendapatkan kalimat yang dahsyat yang keluar dari mulut ayah ibu Anda. Apa kalimatnya? "Nah, aku ridho kepadamu." Ketika kalimat ridho keluar dari mulut ayah ibu kita, demi Allah, langit akan terbuka, arasy akan bergoncang, malaikat akan mengaminkan doamu, Allah pasti mengabulkan semua keinginanmu, Allah pasti akan ridho kepadamu. Dari ayat Quran ini Anda kirimkan Al-Fatihah kepada arwah ayah ibu Anda. Niatkan bahwa bacaan Fatihah yang Anda bacakan ini menjadi sedekah terbaik untuk mereka. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, "Uhdu limautakum." Sering-seringlah memberikan hadiah kepada mayit-mayitmu. Apa hadiah buat mayit? Salah satunya adalah sedekah. Baik, yang pertama, sudah Anda minta maaf kepada ayah ibu, dapatkan ridhonya. Yang kedua,
Masing-masing suami istri harus meminta maaf kepada mertua, karena mertua adalah bagian dari orang tua kita. Kata Nabi, orang tuamu ada 3. 1, ayah ibu yang melahirkanmu. 2, ayah ibu yang mendidikmu, para gurumu. Dan yang ketiga, ayah ibu yang menikahkanmu kepada anaknya, mertuamu. Masing-masing sungkam minta maaf kepada mertua. Akui semua kesalahan dan dapatkan ridhonya, karena ridhonya akan membantu doamu segera diijabah oleh Allah. Dan yang ketiga, masing-masing suami istri meminta maaf antara satu dengan yang lain. Suami berkata kepada istrinya, istriku, sejak Allah takdirkan aku menjadi imammu, kalau ada kejahatan, kezaliman yang pernah aku lakukan kepadamu, maafkan aku, ridhoi aku, doakan aku biar bisa menjadi imam yang terbaik bagimu dunia dan akhirat. Istri pun berkata kepada suaminya, suamiku, sejak Allah pilih dan Allah takdirkan aku menjadi makmummu, kalau ada pelayananku yang kurang baik, akhlakku yang kurang bagus, maafkan aku, doakan aku biar jadi pendamping terbaik bagimu di dunia dan di akhirat. Masing-masing saling meridhai. Nah, kalau 3 ridho ini sudah Anda dapatkan, maka Anda amalkan amalan yang satu ini, insya Allah kekuatan, kecepatan akan dahsyat. Allah akan segera mengijabah doamu. Setelah itu Anda amalkan. Mulailah mengamalkan pada hari Jumat setelah sholat asar, sebelum maghrib, karena waktu itu adalah salah satu waktu di mana doamu pasti diijabah ketika kau berdoa. Pada hari Jumat itu ada 2 waktu yang sangat istimewa. Salah satunya adalah setelah sholat asar dan sebelum maghrib. Siapapun yang berdoa, bermunajat, beramal di waktu itu, maka doa hajatnya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatlah asar berjamaah suami istri, ambil air wudhu, menghadap kiblat, kemudian amalkan doa ini. Siapkan air zam-zam. Kenapa harus pakai zam-zam? Karena zam-zam itu 5 syuribala, akan menjadi apa saja yang kamu niatkan, kata Nabi. Zam-zam minuman yang paling diberkahi Allah. Kalau tidak ada zam-zam, ada solusi kedua, pakai air ajwa. Karena ajwa ini insya Allah juga memberikan keberkahan, karena ajwa lahir setelah menyelidiki, mempelajari dan berkiblat dari air zam-zam. Dan ajwa juga dikupas, dikhotamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang ditemukan. Ketika produksi dibacakan Al-Quran, tentu akan membantu kekuatan dan keberkahan bagi amalan yang kita bacakan. Teman-teman sekalian, jangan lupa salat asar berjamaah suami istri. Setelah itu menghadap kiblat, siapkan air zam-zam, buka tutup botol air zam-zamnya, karena air itu sifatnya hidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dari air semuanya bisa hidup. Doa, Al-Quran, zikir, salawat itu memiliki kekuatan. Ketika itu masuk ke dalam air, maka akan menjadi sugesti. Dalam bahasa kesehatan namanya hipnoterapi. Di Jepang pernah diselidiki, air yang dibuka tutup botolnya, didengarkan musik, kristalnya jelek, hancur dan berantakan. Tapi botol kedua dibuka tutupnya, didengarkan Quran, zikir, doa, salawat, subhanallah, airnya membentuk kristal yang sangat indah. Suami istri menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, baca istighfar sebanyak-banyaknya, baca salawat sebanyak-banyaknya. Setelah itu buka air zam-zamnya, tutupnya dibuka, kemudian mulailah mengamalkan amalannya. Apa amalannya? Baca surah Al-Furqan ayat 74. Di antara doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teman-teman sekalian, ayat ini, doa ini yang diambil dari ayat surah Al-Furqan ayat 74 memiliki 2 pintu curhat yang Allah siapkan untuk kita. Pintu curhat yang pertama, Rabbana hablana min azwajina. Itu pintu untuk meminta pasangan bagi yang belum atau mendoakan pasangan bagi yang sudah. Pintu yang kedua, wa dzurriyyatina,
untuk meminta anak bagi yang belum, atau mendoakan anak bagi yang sudah. Cara mengamalkannya, sekali lagi Anda siapkan air zam-zam, atau kalau tidak ada air ajwa, buka tutup botolnya. Masing-masing suami istri membaca ayatnya, Rabbana hablana min azwajina. Berhenti di kalimat itu. Kalau yang baca suami, maka dia tembak batin istrinya. Sebutkan istrinya, fulana binti fulan. Sebutkan nama ayahnya, nama ibunya. Kemudian doakan yang terbaik buatnya. Ya Allah, sehatkan istriku, suburkan dia, kuatkan fisiknya. Berikan yang terbaik doa buat pasangan kita. Kalau yang membaca doa itu adalah istrinya, Rabbana hablana min azwajina, maka sebutkan nama suaminya, bin ayahnya dan ibunya. Doakan yang terbaik untuk pasangan kita. Setelah masing-masing mendoakan yang terbaik untuk pasangannya, lanjutkan wa dzurriyyatina. Dua-duanya berhenti di sana, menangis kepada Allah, mengetuk pintu Rahman dan Rahim Allah, mintalah anak dan keturunan di sana. Menangislah semuanya. Sebutkan doa apa saja. Tambahkan doa Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak yang saleh. Tambahkan doa dalam bahasa Indonesia, ya Allah berikan kami keturunan yang saleh dan saleha, anak yang menjadi aset dunia akhirat. Menangislah di pintu itu. Setelah selesai, lanjutkan ayatnya, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap selesai, tiupkan di air zam-zam atau air ajwa yang sudah kita siapkan, sambil tiupkan sebagai syarat. Insya Allah akan membangun sugesti dan kekuatan. Akan lebih baik jangan satu kali dibacanya, sebanyak mungkin. Bisa diulangi lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Diulang berkali-kali. Bisa dibaca 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, atau 11 kali. Allah suka hitungan yang ganjil. Baca sebanyak mungkin. Karena yang namanya kebaikan semakin banyak dibaca, akan semakin membangun kekuatan dan keberkahan. Setelah itu, tutup dengan surah Al-Fatihah. Dengan niat, mudah-mudahan Allah jadikan air ini menjadi kekuatan bagi siapapun yang meminumnya, menjadi kesehatan dan keberkahan. Dan niatkan juga Allah kabulkan hajat kita. Karena surah Al-Fatihah dalam hadis kursi dijanjikan Allah, surah Al-Fatihah itu akan menjadi apa saja yang kau niatkan. Idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil kitab hatta takhtimaha tuqda hajatika. Ketika engkau punya hajat, jangan lupa baca surah Al-Fatihah sampai selesai, maka hajatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, selamat mencoba. Insyaallah Allah hadirkan kabar baik buat Anda dan keluarga. Jangan lupa, setelah dibacakan di air zam-zam, malamnya ketika Anda suami istri akan berhubungan badan, air yang sudah Anda niatkan, air yang sudah Anda rajah itu, air yang sudah Anda doakan, Anda minum separuh-separuh. Suami minum separuh, istri minum separuh. Suami minum sedikit, istri minum sedikit. Lalu setelah itu Anda berhubungan. Insya Allah apa yang Anda minum dari masing-masing air yang sudah Anda niatkan akan menjadi magnet yang akan saling tarik-menarik, dan subhanallah akan menyatu dan menghasilkan kabar baik positif insya Allah. Selamat mencoba dan yakini, sekali lagi, Quran memiliki kekuatan dan kemuliaan. 40 kasus yang datang menghampiri saya, 36 sudah terbukti top chair, berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui ayat Al-Quran yang tadi sudah saya sampaikan. Selamat mengamalkan, dan biar makin dahsyat lagi amalannya, biar cepat kabar baiknya dari Allah. Setelah berhubungan, masing-masing suami istri memberikan sedekah. 40 hari jangan sampai putus. Walaupun sedikit tapi rutin, sedikit-sedikit, tanpa harus saling bercerita antara satu yang lain. Insya Allah ini akan menjadi perangko yang sangat dahsyat, membuat suratmu, doamu, harapanmu, cita-citamu, keinginanmu akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat mencoba, mudah-mudahan ada kabar baik untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.